kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di Generasi Dauti. Sungguh kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus memimpin kita sampai dengan saat ini. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk mendengar kembali firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kita. Kita memuji Tuhan atas segala kebaikan-Nya dengan bernyanyi dengan judul lagu Anak-anak Sekolah Minggu, marilah kita memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena pimpin kita hingga hari ini. Ibu bapak, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, agar kami dapat mengerti dan menerima Yesus. Sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah pimpin kita hingga hari ini. Ibu bapak, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, agar kami dapat mengerti dan menerima Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah kepada kami hingga hari ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Tolonglah kami supaya kami dapat tenang dan teduh mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajarilah kami supaya kami dapat mengerti dan beriman sungguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, dari minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang orang-orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka telah menyaksikan dan mendengarkan perkataan Tuhan yang memimpin mereka kepada iman. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni mereka ketika mereka percaya kepadanya. Hari ini kita masih mendengarkan cerita tentang seorang perempuan yang juga melakukan hal yang jahat dan kotor di hadapan Tuhan, begitupun di hadapan manusia. Tetapi Tuhan mengampuninya, adik-adik. Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 10 sampai 11.
Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Adik-adik, suatu hari Yesus sedang berada di bait Allah dan banyak orang datang kepadanya. Yesus duduk dan memberitakan Injil. Waktu Yesus mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Berzina itu adalah suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan dan juga jahat di mata orang banyak, adik-adik. Dikatakan berzina apabila seseorang perempuan ataupun laki-laki yang belum menikah bersama ataupun seorang perempuan atau laki-laki yang sudah menikah tetapi mereka bersama dengan orang lain. Pada saat itu mereka membawa seorang perempuan yang berzina kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta pendapat Yesus atas perintah Musa dalam hukum Taurat bahwa perempuan itu harus dihukum dengan melemparinya. Namun, tujuan para ahli Taurat itu untuk menemukan kesalahan pada Yesus supaya bisa mempersalahkannya, adik-adik. Para ahli Taurat dan orang Farisi sangat membenci Yesus karena Yesus memberitakan Injil di bait Allah. Adik-adik, tahukah kamu bagaimana respon Yesus? Yesus tidak berbicara, malah ia membungkuk dan menulis di tanah. Tetapi para ahli Taurat itu terus-menerus bertanya kepadanya, bagaimana respon Yesus atas hukuman yang harus diberikan kepada perempuan yang berzina itu. Kemudian Yesus berdiri dan menjawab mereka. Katanya, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah. Bagaimanakah reaksi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi setelah mendengar perkataan Yesus ini ya? Mereka semua terdiam, adik-adik. Mereka semua tidak berkata-kata lagi. Bahkan mereka yang mendengar perkataan Yesus itu pergi seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, kemudian yang lain. Tinggallah di sana Yesus dengan seorang perempuan yang berdosa itu. Perempuan itu masih berdiri di tempatnya. Kemudian Yesus berdiri dan bertanya kepadanya. Katanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu perempuan itu menjawab. Katanya, "Tidak ada, Tuhan." Yesus berkata lagi. Katanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Adik-adik, demikianlah ceritanya. Bagaimana si perempuan berdosa ini dibawa oleh para ahli Taurat kepada Tuhan Yesus.
para ahli Taurat, orang Farisi, dan orang banyak akhirnya pergi karena mereka semua juga berdosa dan tidak layak menghukum orang berdosa lainnya. Yang tidak berdosa di situ hanyalah Tuhan Yesus, adik-adik. Dan Dialah yang layak menghukum setiap orang berdosa. Dan pada saat itu Tuhan Yesus layak menghukum si perempuan yang berdosa itu. Tetapi Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada si perempuan itu. Dan bukan itu saja, adik-adik. Kepada semua orang yang hadir di situ pada waktu itu. Semua orang melihat bahwa Tuhan Yesus yang mereka lihat itu adalah pribadi yang memberi pengampunan kepada setiap orang yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak menghukum, itu artinya Dia mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni si perempuan itu dan menyuruh dia pergi supaya jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik, perjumpaan si perempuan berdosa dengan Yesus ini menjadi sebuah titik awal yang baru dalam kehidupannya. Hidupnya yang di dalam dosa, yang selama ini menjadi sebuah gaya hidupnya, diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengampuninya dan menyuruhnya pergi adalah sebuah kekuatan baru karena perjumpaannya dengan Yesus adalah awal perubahan hidupnya. Si perempuan berdosa yang diampuni oleh Tuhan Yesus menjadi seorang yang sangat bahagia karena ia tidak lagi terhukum oleh hinaan orang banyak. Karena Yesus sendiri pun mengampuninya dan ia diperintahkan Tuhan Yesus untuk tidak melakukan dosa-dosanya lagi. Adik-adik, kita semua adalah orang berdosa yang juga terhitung sama dengan si perempuan berdosa itu. Meskipun kita tidak melakukan dosa yang sama dengannya, di hadapan Tuhan Yesus kita semua juga sama berdosa. Kita semua layak dihukum. Tetapi karena kasih-Nya yang besar itu, Tuhan Yesus menyediakan pengampunan dosa bagi kita. Pada saat itu, si perempuan berdosa itu dapat melihat langsung dan mendengarkan langsung perkataan Yesus yang menuntun dia untuk percaya kepadanya. Saat ini kita semua tidak melihat langsung dan mendengarkan langsung, tetapi kita bisa mendengarkan suaranya dari Alkitab yang sudah ada di tangan kita, adik-adik. Firman Allah itu hidup dan berkuasa menuntun kita untuk sampai kepada percaya kepada Tuhan Yesus. Dengarkanlah firman-Nya dan percayalah kepadanya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Ia ingin supaya kita semua yang berdosa ini mendapatkan pengampunan dosa. Dan kita semua mempunyai kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi. Semua itu kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita masing-masing. Selamat merenungkan firman Tuhan ya adik-adik. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menyediakan pengampunan dosa bagi kami yang berdosa ini, dan kami dilayakkan bagi-Mu. Ajarlah kami untuk beriman sungguh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, "Hai teman, dari manakah iman?" Say no, or our good deeds no. So what's the answer, friends? From what people say no, or our good deeds no. So what is the answer, friends? Aha! From the hearing of the word of Christ. Hai teman, dari manakah iman? Hai teman, coba temukan jawaban. Dari kata orang tidak, perbuatan baik tidak, lalu apa jawabnya? Dari kata orang tidak, perbuatan baik tidak, lalu apa ya jawabnya?